أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 50 sikurung, halaman 50 sikurung baris kedua dari ratu buat faedah. Faedah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nebegah li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid si barang kaso manteng itameng masjid atau satu tempat, tentu satu tempatnya tempat yang mulia walaupun kan masjid, hendak sembahyang padanya, benar semayang untuk keberkahan tempat tersebut. Nyo persih lagi keberkah karena apabila katanya tadu pada sebuah tempat nyan kurung berkat tempatnya, apabila taminah hitanyo tua tuh tabaca bismillah ataupun hana tabaca sikret zikir, apakah tasbih ataupun sikret tilawat yang kurung berkat. Okay, contoh je tadu bahasa bawah pantu, bahasa bawah balai tapi binasiat nyan sampai taminah hana zikrullah hana muzikret yang kurung berkat tempat yang tadunya, karenanya kan tempat hina, kan tempat keji, hana si WC hai mu WC pi saya tatabi ulua baca si doa cuma kalam WC baca nyo menanti ino, nyo untuk ngakna keberkahan tempat tersebut, makanya hana mustilah masjid tatamang dalam sabuh tempat ngakna keberkahan tempatnya benar semayang berkapu je, semayang wuduk kah, semayang sunat mutlak kah, teman tergantung dalam buatan dia tak bentuk lelu subuh kah je semayang sunat mutlak, teman menyulam masjid si memang benar semayang nyantik kah sahih hadis-hadis hiju yang menyatakan lagi nyan ya nyo nebegah li Ibnu Abbas, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya oleh nyalam, maka mendahului ia akan kaki kanan. Nyo tamang semejid red ngan kaki unun tamang, tatamang semejid ngan kaki unun nyo fahala kana ba Allah Taala, maka dibaca, maka berkata ia sebab doa tamang semejid lempah le, teman yang ma'ruf, nya ke lagi yang biasa tu yang baca nya yang ma'ruf, teman yang padahai kalau nampak sabah le doa pakai ban bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alal malaikatillah wala haula wala quwata illa billah. Lagi urung tamu dalam Masjidil Haram nya kan nyantik baca ile, nanti baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam, nya doa tamang semjidan Masjidil Haram, Masjid Nabi dan tamang lagi kan. Ini masjid-masjid yang lain yang lagi keberahnya tengok Allah maftahli abwaba rahmatik nya salah sabo, dan yang paling masyhur diamalkan oleh manusia padahal doa tamang semujid lempah le salah sabuh yang kaya apa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wala haula wala quwata illa billah. Nyan menyunyan tatamang lam semujid tabaca putra fahala haji ni saya di surat Allah baginya getulih kegetanyo ibadah 1000 uragam 1000 laki-laki lagi ibadah 1000 uragam tiji ibadah zikir 1000 urang hidup 1000 urang yang hidup zikir dibaca zikir hanya kelagian pahala merempak ke katanya nyan doanya tak baca tiap-tiap seorang laki-laki hidup 1000 tahun lah lagi model 1000 urang agam dan tip-tip 1000 urang agamnya di ibadat 1000 tahun yang kedeknan pahala nijuk urung baca watai utamang semajid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hingga akhir yang kasabohnya kelebihan. Teman kele tanya doa baca kan, baca doa yang laginya, baca doa yang ma'ruf olehnya lom dan pada hadis hadis yang lain lom ini boleh diamal semuanya, hana masalahnya untuk fadailul amal katanya hana pujian. Jadi dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW adalah ia apabila masuk masjid berkata
Nabi waktu kita meng ke masjid gebaca putra gebaca Nabi a'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yang doa dibaca oleh Rasulullah. Olehnya juga termasuk salah satu doa waktu tadang dah semayang hanai tamang-tamang niat kana ipa weh-weh le iblis tanit monokan mudihkan pokoknya sah hana pah-pah nitnya baca nyu tikrek anju salah sabah badan palain menan ke baga a'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yang juga termasuk doa masuk masjid. Dan katanya maka apabila berkata ia akan demikian itu, apabila nyan doa ta baca tatamang tu masjid, kata syaitan ikun le syaitan hai bak kelompok droi bak rombongan droi telah terpelihara ia daripada aku pada sekalian hari itu. Nyan dipelihara tanya oleh Allah Taala daripada syaitan kan wate tamang tu masjid nyan matang lam uro nyan tanyo ka terjaga ka jaga oleh Allah ikun le syaitan bak sabi keroroi ijih ka selamat oleh Allah Taala bak uro nyan yang kenyan doa ada baca ini sebagai benteng. Yang kejut lagi tanya kena dalam hukum Islam, dalam aturan Islam tamang WC baca doa. Olehnya mau berjima sampai baca doa sih karena dengan doa tersebut dapat tertutupi daripada syaitan. Nah, nyen tutupnya. Beda kita tanya syaitan kan deh si tanya hande tak iji kan deh ke tanya taduk la WC deh tanya tamu jima hande apabila dibaca doa. Nyen kenyan fadilah geyu baca doa. Yang kejut hukum-hukum Islam itu banyak doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, banyak sekali doa. Hanya untuk terpelihara daripada syaitan. Yang beta anggap enteng ke doa-doanya ni, luar biasa ni. Lagi untuk terpelihara daripada niat-niat jahat, urung-urung yang jahat. Kena doa dibaca setiap pagi, setiap sore, ataupun awal-awal malam, ataupun awal-awal siang, awal-awal bengah, angka awal-awal uro dan awal-awal malam. Putra tak amalkan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Nyan ta baca tiga ataupun lega bengah lega teput insyaallah terpelihara tanya daripada kejahatan ahli-ahli sihir ataupun orang-orang yang berniat jahat katanya. Cuman nak tiga kenang lagu santet kenang lagu telu sihir nyan adalah baik itu tapi kitanya apa hana faedah li doa kan. Nyan tikal lagi yang ketentuan Tuhan dapat Allah Taala cipta mandum ada Nabi Muhammad kan nasib lagi nyan karena tanya manusia baharu juga bukan menolak Allah juga bukan mudih nyan dijihnya kelainan tapi nak kirim doa-doa ke pegah yang ke lagi yang empat tu supaya tanya terpelihara sepanjang hari tersebut masuk masjid baca doa a'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam gekeun gebegah lam dari Nabi hadis lam ni bahwasanya seorang kamu apabila hendak keluar dari masjid yang tanya apabila tanik tamang tanik tubit dari masjid berseru-seru tentera iblis berseru-seru tentera iblis sebab benar dia tamang masjid kena baca doa tanya selamat tu ka antu dia tubit masjid dia tubit dari masjid nyan tentera iblis berseru mereka itu tentera iblis dan berhimpun mereka itu atasnya ikrumuni katanya ikrumun katanya dong seperti berhimpun lebah atas rajanya. Lebah itu kan ada raja lebah lagi tidom lam tidom rame-rame tidomnya na raja tidom lebah demikian juga nyan lebahnya kan mengelilingi raja lebah ratu lebah tak kan nyo mono ke dikelilingi tanyo apabila tatubik dari masjid nyan le syaitan dum dikerumuni tanyo nyan dihoi di tentera-tentera iblis dum maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid maka hendaklah berkata ia apabila tanyo tatubik dari masjid bacalah doa temai tanyo doa yang ma'ruf yang kebiasaan baca jizid Allah maftahli abwaaba fadlik boleh teman nyolom tak baca agak tilom Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Ya, artinya ya Allah, aku minta berlindung dengan engkau daripada iblis dan daripada tentera iblis. Nyan kepegah baca. Maka apabila
berkata ia akan dia, niscaya tiada memberi mudarat oleh iblis. Habis ianya ken kitab nazhah. Jadi apabila nyu doa yang terbaca itanyo, insyaallah Allah selamat ketanyo daripada bala tentera iblis, karena jai tak taat waknya syaitannya kan jai tak taat ini. Makhluk yang namanya jin itu sangat banyak. Tamsilannya 1 banding 10 dengan ketanyo. Menyotanyo sabah bagi, awaknya dikurung bawah bagi. Ada gepegah menyolang kitab lain naga terangkan malaikat jin, bangsa jin yang akan masuk mandu minat iblis, syaitan akan masuk. Bangsa jin dan manusia apabila dikumpulkan jadi satu gekeun 10%. Dari 10% yang malaikat, dari 10% itu 10% yang jin, hanya akan masuk iblis, syaitan kanahinan. Dari 1% yang kenyan manusia yang udah mulai dari Nabi Adam untuk terus urut kiamat, yang 1% tak banding daripada jin, ataupun 1% tak banding daripada malaikat, yang malaikatnya 10%. Jadi najis malaikat menjadi di deh guna, maka 4 katanya. Maka ji sirorotannya cukup jainyo ikramin tu di kerumuni lagi. Persi lagi bak makanan hidang lat-lat lempah lu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafatil masajidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluhal malaikah fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain diterangkan bahwa terangkat segala masjid padahal mengadu ia, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ahlinya yang berkata-kata. Makna terangkat yakni mengadu, makna terangkatnya. Hai makna irtafa, irtifa'nya kan merafa, lagi kekun tarafa perkara kepada qadhi, tak lapor. Ni mana tu makna irtifa' ini? Ilapor le semujid dum kepada Allah Taala terhadap ahli-ahli, ahli urung-urung yang nalam semujid yang gaduh di pegah abah dunia. Urung yang nalam semujid kan berzikir, kan semata-mata gedung iktikaf, ada mendih ke hana ge baca Quran, hana ge berzikir ge mentang nyo gaduh ge pegah abah dunia. Nya niji semujid nyan sebenarnya mengadu ba Allah Taala, maka berhadap ia akan dia oleh malaikat. Di saat semujid nyan mengadu ba Allah Taala, nyu malaikat menghadap masjid tersebut. Putra gekeun le malaikat. Maka berkata mereka itu baginya, gekeun le malaikat bagi masjid tersebut, kembali olehmu. Ya wa ba'thal leh, sesungguhnya telah dibangkit akan kami dengan membinasakan mereka itu. Kasih pengaduan kata kamu terima ya obat gekeun, sesungguhnya adalah kamu diutus, mana dibangkit diutus, kamu dikirim oleh Allah Taala untuk membinasakan mereka itu urung yang pegah alam tu masjid. Makanya harum pegah alam tu masjid miobah dunia. Teman lagi umpama ji tak pegah bahasa urung yang na binatang berbisa ke nya nak kira bah dunia. Keduk cerita yang hana faedah. Maka ji memang perlu pegah tubit habis tu masjid tubit. Benda mantang si bak sago tu masjid. Dalam tu masjid saya kira ni hanjit si. Nyamban sebab kena gepegah delikat kan. Apabila tanya pegah-pegah dalam tu masjid, yang gepegah amalan yang tak pubut bunuh ipajo. Bunuh tak duduk tak iktikaf, tak baca Quran, ditanya lelah zikir-zikir tak pubut. Temai tanya jina mu tak duduk tulisan tak pegah tak habat tak cerita hana toto dum. Hana toto truk tak pegah. Yang kabeh hipajuh le pegah-pegah abahnya. Kelebuk hana sapuna sih. Alhasil bohsoh sih tanya hana sapuna kabeh tapi hipajuh kodro le juhinan. Yang wa qala sallallahu alaihi wasallam ataji semujidnya jai tak kelebihan menyetong pertimang dan juga menjadi dosa tu apabila salah bata pubut. Gekeun lam Nabi dalam hadis yang lain, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikah tastaghfir lahu madama dzalika daw'u fil masjidi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pasang pelita dalam masjid, iblau lampu
iwakaf lampu, sedekah lampu, hanya makna pasang pelita. Tapi dah sedekah lampu duk dah pasang dalam masjid. Pengeh ke urung semayang, pengeh ke urung duk zikir baca Quran dengan kadar barang yang berkeliling ia pada mata. Artinya orang yang tak pengeh, gede pengeh, seluruh pojok masjid semuanya pengeh. Bahkan karena na lampu yang tanya sedekah, niscaya senantiasa malaikat meminta ampun baginya selama berkekalan demikian cahayanya itu dalam masjid. Nya malaikat sabi-sabi gelaki ampun ke katanya hana pri-pri selama lampunya golong putuh-putuh sabi dalam masjid. Nyo hana agak pegah ke wakafnya. Idanya tablo sabah lampu sabah je sedekah kan ke wakaf. Ngan sebab lampunya malaikat sabi-sabi ge istighfar ke katanya. Ya, nyan orang yang mendapat istighfar malaikat selama menteng dah cahaya tapi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi lah hadis yang lain, dia kan kelebihan tu masjid. Man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu madama zalikal hasiru fil masjid. Nya bila tu masjid teman, walaupun kau enggak sedekah ayatnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghamparkan tikar di dalam tu masjid. Apakah tikar geblo kero gejuk bak gop yang leung ataupun gopnya but leung tikar ke masjid. Geje baik tanggap remeh yan. Nyan bilu-bilu masjidnya apabila akan gepubut yang sia-sia dalam masjid. Memang adab-adab masjid selalu gejaga. Nyan fahala deras mengalir ke gopnya lempah jai fahala yan. Geje sebenarnya idanya saya kira tatem jika bilu mentang apakah bilu melatah bilu masjid lebih afdal. Hai leung tikar mentai tanya. Nyan leung tikar itanya dalam masjid, nyo kalau lepas 3 likun senantiasa malaikat minta ampun baginya selama ada berkekalan demikian tikar itu di dalam masjid. Selama mentengna tikarnya dalam tu masjid talung lagi tanya, yang sampai malaikatnya minta ampun ke urungnya, gelaki ampun ke urungnya. Jai fala. Oleh nama dia yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadaratan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahullahu min a'zami dzunubih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengeluarkan suatu yang diluati daripada masjid. Makna daripada luati qadrah hebat kan qadarah nganzai. Qadrun kotoran, najis. Nyan najis tapi maka bila ke masjid ataupun tanya ada tetamu tak makan najis. Luat na bangki kamati na bangki tiko bangki ticak masa daripada masjid dengan kadar barang yang berkeliling di dalam mata. Artinya papatah yang pandangan mata tanya tak kala najis mandum tapi dalam masjid. Niscaya mengeluarkan akan dia Allah Taala daripada besar-besar dosanya. Dosa seraya apapun dia kerjakan nyo li Allah Taala defut getanyo daripada dosa tersebut. Nyo fahala haji luar biasa. Kejip pegelih ke masjidnya kau jai fahala Nabi Allah. Dan pada satu riwayat urung pegelih ke masjid, urung leung tikar dalam masjid, bahwasanya yang demikian itu isi kawin anak bidadari. Mana isi kawin jelame? Jual balik ke tiga. Kejip bila ke masjidnya but gelung tikar, gepegelih ke masjid geron bro. Nyan pahala gok nyan yang kenyan je kerja lame ke bidadari tiga. Gok nyan dengan kupasapa pasal lepat jelame yang dalam dunia untuk geblo bidadari meninggai ke tengok bidadari pak kok jai berupa oi. Geje pek tanggap remeh yang ke urung-urung dalam tu masjid nyan pahala kok jai ke bila Allah. Tanda tahu orang yang minta-minta jelame untuk blo bidadari tengok dalam syurga nya ke bilu-bilu tu masjid. Golong tika gepegelih ticak dalam tu masjid gok nyan naji ge sampuh bro pahala lempah jai ke Allah. Nya urung blo bidadari. Tip support ke blo bidadari kok jangan jelame ke. Kita tengok tak merantau kan tak minta belanja kepung kan jelame. Nya tengah menan nya hadisnya kalau ke ahli ke hadisnya mah ulang dalam kata bahwasanya yang demikian itu isi kawin anak bidadari. Kekan anak bidadari kan berarti bidadarinya nana. Jika kekan anak bidadari karena bidadari itu adalah perempuan-perempuan yang muda belia. Sehingga kekan anak bidadari. Kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nakul Nabi dalam hadis yang lain, la taj'alu masajidakum qatturuqi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya.
Masjid katanya baik gedaya pegat lagi jalan raya ke apa? Hai. Monyo jalan raya kan bebas apa saja kita kerjakan. Berbicara raya-raya, pokoknya tidak menjaga adab-adab. Nyankan lapangan, nyankan jalan raya, nyankan belang luar, nyan masjid. Ini kan ada adab-adab. Baik lagi nyan dah pegat ke buah Nabi. Dan hadis ini gugur pada setengah niskah. Sebahagian daripada niskah para ulama hadis nyo berhana memang hadisnya. Cuma lah dua berhana. Nyan adalah putakeun kena pegah larangan terhadap orang yang menjadikan masjid itu tak ubahnya lagi tempat-tempat yang lain walaupun kan jalan raya. Nyo berarti ancaman ataupun kena pegah untuk berhati-hati bet jadikan masjidnya hana adab lagi jalan raya, lagi tempat-tempat piuh lain. Dan dikatakan masjid itu rumah Allah, yakni kiba makna rumah Allah kan sering takut penghormatan kepada hadirin yang kamu sapat dalam rumah Allah, sering tadi ke rumah Allah beda-beda tadi rumah Allah na rumah ke tanya menyumpung selepih menan tentang Kaabahnya rumah Allah, berarti hina rumah Allah, berarti Allah bertempat. Padahal makna daripada ke rumah Allah tempat ibadah hambanya akan dia. Makna rumah Allah adalah sebuah rumah yang dalamnya berbuat ibadat kepada Allah. Yang makna rumah Allah kan Allah Ta'ala hinan dalam ilmu tauhid ini kena ke dalam akidatun najin harum taputubit sikret tuto yang dengan tuto tersebut memberi waham Tuhan bertempat. Kena ke harum tak keluarkan sebuah ucapan yang dengan ucapan tersebut memberi waham Allah Ta'ala bertempat, kecuali apabila ada nas lagi hadis yang menyatakan bahawa masjid itu rumah Allah, lagi keken Masjidil Haram itu Baitullah, itu ada hadis ada ayatnya. Hana pupu takkan ke masjid rumah Allah, hana pupu takkan ke Kaabahnya Masjidil Haram Baitullah nya hana pu karena ada nas. Tapi munyo hana dalil hanjir ucapkan satu tuto yang ngentutonya memberi waham Allah bertempatnya harum hukum masjid. Walaupun tak tahu takwil ditanya, walaupun tak tahu takwil untuk hanjir ke syirik, tetapi tuto pun nilai harum kanan. Jadi kun ke masjid yang rumah Allah nyuhan harum karena hadis. Makanya hina kun kana dikatakan masjid itu rumah Allah, maknanya tempat ibadah hamba akan dia. Seperti dikatakan bahwasanya Ka'bah itu rumah Allah. Lagi katanya takun Ka'bahnya Baitullah, rumah Allah. Ho tanek menuju kepada Baitullah, bait Allah. Mana bait? Rumah Allah. Arti mana rumah Allah? Nyepat aju, yakni tempat kiblat hambanya berbuat ibadah akan dia. Yang ke kiblat manusia, kiblat hamba-hamba Allah yang berbuat ibadah kepada Allah. Yang makna daripada Baitullah dan tempat turun rahmatnya. Ada kan ditanya Baitullah, rumah Allah, maksudnya sebuah rumah yang dalam rumah tersebut turun rahmat Allah, turun kasih sayang Allah, ataupun sebuah rumah yang dalam rumah tersebut diibadat li hamba-hamba Allah. Yang makna daripada Baitullah nya hana pupu. Sebab na dalil yang untuk mengucapkan lagi nya. Dan riwayat Ibnu Abbas lom, jadi ini kuat bandum-bandum dalil juga ba. Kan ijtihad ulama dalil bandum-bandum ba. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, turun atas ini Baitullah tiap-tiap hari 120 rahmat. Nyo Baitullah ini kan mudah-mudahan kan ke masjidnya Ka'bah. Nepegah oleh Ibnu Abbas dalam satu hadis bahwa nepegah oleh Rasulullah, turun atas ini Baitullah tip-tip uro Allah Ta'ala neple kepada Baitullah Ka'bah tiap-tiap hari 120 rahmat serta 20 buah rahmat kasih sayang Allah yang tiap hari turun kepada Baitullah. 60 diberi bagi orang yang tawaf. Yang kanya mana Baitullahnya ke masjid Ka'bah, karena menyatu masjid pandana tawaf. Jadi Ka'bah. Jadi 60 gejuk oleh Allah Ta'ala kepada orang tawaf, 40 bagi segala orang syahid. Yang 40 tu gejuk ke orang yang syahid, dan 20 bagi segala orang yang menilik kepadanya. Yang gejuk nekalan Baitullah Ka'bahnya takalan menteng
tadu dalam Kaabah, ke dalam Kaabah, tadu di dekat Kaabah ataupun dalam Masjidil Haram, tak pandang nyan mata getanya sedang dilakukan ibadah. Orang yang memandang Kaabah atau kena doa, baca doa alam ataupun semata-mata tak pandang nyan orang nyan ka memperoleh 20 boh rahmah Allah. Luar biasa kerja oleh Allah Taala. Kerja tanya tetamang dalam Masjidil Haram, tamang ju boleh pah ju dalam. Berarti kalau pah dalam sampai di Kaabah, sunat membaca doa. Allahumma ja'al hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, sampai habislah doa. Hanya orang yang puput ibadah haji dan umrah ke kedama dalam Masjidil Haram yang sunat baca doa. Hanya adalah mata katanya sedang ibadah. Atau kena kepegah ibadah itu tidak hanya dilakukan lewat zikir-zikir manteng, lewat ucapan kan. Nah, ibadah yang hanya memandang. Di antaranya lagi tanya tak pandang Kaabah itu ibadah. Taduk menjem-jem dalam Masjidil Haram tak pandang-pandang Kaabah manteng. Nyan bagi orang yang pernah memandang Kaabah dengan mata kepala langsung, nyan tidak dapat kita lukiskan di nan damai pikiran. Luar biasa ya. Bagi orang yang pernah kalen Kaabah langsung. Ada jina ibadat yang cuma dipandang. Yang pertama memandang Kaabah, yang kedua memandang mushaf, lagi itu kalen ditanya di Quran. Yang ketiga memandang wajah dua ibu bapa. Ini ibadatnya. Yang keempat memandang wajah alim ulama, para ulama. Ini mendumnya ibadatnya. Ya, memandang mushaf, memandang Quran. Ini termasuk ibadah. Lagi tagusu ngejaro. Tagusu oleh anak yatim ngejaro tanya. Ini adalah kau mendapat kebaikan yang ngejaro tanyanya. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya zikir mentang, ngentakalan mentang ka zikir. Ya, maksudnya kaji ke ibadat. Nyen ibadat lewat mata. Riwayat daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda Nabi, ia al-hajjun wal baqi, al-hajjuna wal baqi'u. Diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam surga. Diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam surga. Diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam surga. Nyo al-hajjun dan baqi-nyo dua buah golongan manusia yang tinggal urungnya urung yang memang kagak tentukan masuk surga. Siapa mereka? Nyahoku natam selandi. Al-hajjun itu adalah satu bukit yang di Ma'la. Ya, Ma'lanya nyahojuku tempat kuburan di Mekah Al-Musyarrafah. Yang kejit para jamaah yang apabila meninggal di Mekah maka akan dikebumikan di Ma'la, hana jauh daripada Masjidil Haram. Orang yang kali hijak gede mungkin nak melewati tempatnya Ma'la kasabo. Dan Baqi itu tempat kubur di Madinah. Nyo si ibinih Masjid Madinah. Orang yang meninggal di Madinah dikubur di Baqi. Yang meninggal di Mekah dikubur di Ma'la. Nyan orang yang meninggal dan dikubur hinan nya kali kemudian oleh Rasulullah zamannya dia dikasih isi surga. Yang fadilah hajinya luar biasanya juga merupah-rupah ke macam Rabu meninggal hinan. Atau kena orang yang ziarah ubaqi nyan merupakan kebaikan, meribe-ribe boh kebaikan. Dia tanya merupakan kebaikan. Gejit orang kai merupah-rupah ziarah ubaqi. Cuma hajat datang mangli sagai jinodit ki buka hai bili. Nyawawai sampai hajat datang mang kalau tapi jinohan le kaki tadang di luar sagai. Bak jerjak butuh yang cukup Dubai jerjak butuh tak kalam sagainya baki. Hajat datang mangli dalam. Orang yang ziarah kanan, orang yang pupuk ibadah umrah. Nya jatuh pahalanya memang tempatnya kali kemudian oleh Rasulullah ya. Nyan orang hinan adalah memang ahli surga. Hinan kuburan monyo di Mekah na kuburan Siti Purmuh Nabi Khadijah. Monyo di Madinah di Baqi'nya na kuburan Sayyidina Utsman na kuburan Sayyidina Utsman hinan. Nyan si ibnih masjid ju ibnih Masjid Madinah. Dan riwayat pada Ibnu Mas'ud nyepat ju takalan ju lebih jelas lam. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan kuburan di Ma'la. Berdiri Rasulullah bak jalan menuju ke Ma'la. Ma'la ke satu tempat yang di Mekah padahal tiada ada kubur.
zaman ti golom na kuburan Nabi pernah gedang ilahinan di maklanya golom na kuburan le masanya ka lagi pada ketika itu artinya golom na kuburan bak watanya maka sabda ia maka gekun le Rasulullah membangkit Allah Ta'ala daripada ini tempat dan daripada ini tanah haram 70.000 dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama masuk mereka itu akan surga. Ya, apakah namandu mentahana? Tu mah berarti menuju lagi hadis Nabi nya ke mana hadis Nabi nya kan Nabi keun. Ya, gekeun le Nabi padahal watanyan hinan golomna kuburan musabah pi di ma'la. Gekeun le Nabi sehingga akan gebangkit le Allah Taala daripada urung-urung yang dikebumikan di ma'lanya 70.000 mereka itu tanpa hisab masuk dalam surga dan mukanya bersinar bagaikan bulan purnama dengan tiada hisab mensyafaah oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada 70.000 tip-tip tidra urung daripada mereka yang 70.000 bunuh dapat membantu urung lain untuk pertama dalam surga 70.000 tu luar biasa. Yang kejut hinyan adalah ahli-ahli surga kena ju. Ya, demai tanya ada buat umrah ke dia. Ada buat haji, ada haji kan betul tahu kampung padahal bermeninggal dia yang ke bermerupak semiyuk minan tu menaji. Yang meninggal di Madinah bermerupak semiyuk di Baki. Yang meninggal di Mekah berkesemiyuk di Ma'la. Demai tu kau mana latih dia bermerupak wala baik meninggal dia padahal hinan kali berdoa Rasulullah nyan atau surga ada minan. Kan berarti palain kan atau surga bezalah tapi hinan karena doa khusus Rasulullah. Luar biasanya. Yang kerja urung dia hidup ju karena puak-puak kena banyaknya hidup juga dikebumikan. Dan daripada Anas tak umrah tu mentang dan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa sabar atas panas Mekah pada satu saat daripada siang hari dan telah menjauh daripadanya oleh neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Nya luar biasa. Orang yang puput ibadah haji lebih-lebihnya musim haji semakin tuum orang puput ibadah umrah yang tuum dekat kadang di Mekah ataupun di Madinah temannya yang kepegah dalam hadisnya adalah di tanah haram Mekah iaitu di Mekah berarti hino dia kena menetap di Mekah berarti puput haji ataupun puput umrah yang dengan sebab tuum lagi yang mereka itu sabar untuk menjaga jamaah lagi orang yang puput ibadah umrah dalam bulan Ramadan dengan tuum murau tapi mereka itu tetap sabar untuk malam kepada malam urau gejak berjamaah di Masjidil Haram nyan ngentuum lagi nyan dirasakan li urung-urung ibadah hinan nyogo begah le Rasulullah akan gepejo jih daripada neraka jahanam ennajo perjalanan tertuh tona perjalanan 100 tahun tertuh ton jioh katanya dengan neraka jahanam yang dina gepejo li Allah Taala hanya faedah hanya kaji endo mentang dan daripada Jabir luar biasa memang menyahidi si pahala buput apakah teman menyolam Ramadan tak puput satu amalan sunnah gebi pahala oleh Allah Ta'ala serasa-rasa amalan fardu kemudian menyofardu tak puput serasa-rasa lagi tak puput 70 buah fardu di luar Ramadan tapi menyahidi fikret tak baca subhanallah di Masjidil Haram nyan bagaikan 30 ribu krek tak baca ini tempat ni subhanallah lagi 30 ribu 1 banding 100 ribu pahala haji cukup jai pahala haji oleh Allah ini wajar lah tapi hidup kepegah kan Masjidil Haram mentang di tanah haram tapi kena dalam hukum fikah apabila salat sunat mutlak diperbolehkan apabila itu dilakukan di tanah haram tidak hanya dalam Masjidil Haram. Monya hina tanya nyu tak bedah tak nak sembahyang sunat mutlak anjit le harum hukum di hina nak tubik mata urau adapun kalau subuh kecuali itu kamu mulai mata urau kaitan mawati syuruk ataupun duha itu boleh tapi monya hide di tanah haram tidak ada istilah haram sepanjang waktu karena gepu mulia oleh Allah Taala gaji urang lalai merepah-repah hajat umrah bulan-bulan Ramadan luar biasa pahala oleh Allah wallahu a'lam bissawab. Pemakaman Ma'la dan Baki kalau sudah 4 tahun dipindah dan ditanam di desa baru. Jadi maksudnya pohana merupak kelebihan le merupak kelebihan ini. Sahabat haji
watai ka hanalinya berarti kaji ketulung-tulung sehingga jid pinah hana masalahnya. Orang yang pernah dikemumikan di Ma'la yang pernah pegang sampai bro manyin-manyin inan di Ma'la ataupun di Baqi hai bapeh menan karena persediaan tempat kan, karena urang jempah ramai. Jadi watai memang kira-kira jenazahnya ka hanali kai semuyup orang lain. Artinya fadilah tetap merempok lagi doa Rasulullah. Hanagat berdoa bermeninggal tak hanagat. Hana teman tak terkedi yang Allah Taala kadang kepegat umur tutuin tok gede meninggal belah merempok hina, tapi baikna tujuan untuk meninggal itu. Lagi doa ke meninggal hanagat je. Tapi nah tempat-tempat yang boleh berdoa untuk meninggal. Zaman kapasit orang aso nanggro kabih rela hidung. Itanyo hak ita pertahankan kebaikan, nyenjit berdoa untuk meninggal. Yang sabar. Tapi huronyo hana tuk sampai di nan tingkat. Tekedi punna manteng urang rela, itanyo jep tak kekang ra untuk baik rela lagi urang rela. Nya je berdoa meninggal itu. Hana gak berdoa meninggal. Teman tam berdoa ba Allah Taala serah pilihan boleh. Menyo memang ya Allah ba'dro neh longgot meninggal, nepun meninggal ya Allah. Kadang makin panjang umur makin dosa. Menyo memang lebih get dalam ilmu dro ni Allah hana meninggal le kakana. Yang berarti kan tak lakai ju meninggal. Malah ada orang kat medih hiju pikiran kan alah nyo kujak kedih bu meninggal ku juga dih lagi orang jak suluk alah bah mati bak suluk mentai dih bek boleh kena yang ban kan hanagat meninggal dalam ibadah bak tempat ibadah tapi bak melake doa untuk bu meninggal nyo hana geyu hana ge perintah nyo secara umum bila hana ge perintah tanyo berdoa untuk lake dro bu meninggal hana kecuali itu bak tempat-tempat lagi benar dah pegah nanggro kabeh rusak adu hai tak pertahankan akidah ro kadang tu. Jangankan ketaatan iman hak hidup selamatnya menyunyan damun udip tu laki tu boleh meninggal itu boleh ya kalau enbam tu ya kah sudah saya nak kitab pilih mesti jangan pilih mesti ya sudah tinggal akan lebih jelami untuk gawe dari ya cuma jino mesti betul ngai dicak sehingga kena berjamaah dia thôi nang jauh thôi yang tanggung jawab menyo masjid kutau kena berjamaah agaknya hana tanggung jawab ke dia salah igaknya ke peglin ubay yang dia ke peglin cuma tanya kakak batu semayang tu kan berarti tanggung jawab agaknya yang betul-betul dan oh kan berpeglin lagi peglin syar'i menyotapel mentabahnya kamu bahan haji kah kejit cara peglin haji lagi aturan ro ju memang hinan etika kata ti peglin hilainya begadah in bek nali ka bersih lih hana sapun nali katho play ju meratai tempat yang kena najis penuh kabeh tapi betul lembab-lembab ji bek na lembab sampai belagainya nya lagi hukum dalam hukum fikah je dia apabila nabi mesti juga baikkan yang dunia yang kita nak berjemaah agaknya hana tanggung jawab si sama naji karena akan gepel sabahnya menaji teman tagai hantah sembahyang jamaah tagai kecuali tanyo tabah naji sabahnya nya baru salah tu hana menyodih ke kalan hana ge boleh hana ge boleh but tagai harum kan menanggung hantah sembahyang jamaah karena setiap urang yang kalan naji bak tempat ibadah lagi hino mesti lagi tamsil nanti mesti bak Quran ataupun langsung masjid tu masjid peglih nya hana mesti bilu yang sebenarnya ji itanya orangnya pakai hai tenglih tu masjid karena mandu-mandu harap ada bilu alah nyepat kena bilu apa ni padahal ji barang kaso mantang peglih itu kah hantar tim peglih dia tak pakai bak bilu je yang perlu pegang najijan kewajiban bersama untuk peglih cuman di urang je hebat urang yang kadilanti untuk peglih-peglih dia kalain yang sebenarnya lagi karena itu kan satu kemungkaran kan juga ya ya yang biasa tamai ji sabo cuma yang ke menyujud tamai mandum juta baca sebab iji kan mesti tak ada ngiluar sambilan berjalan juga boleh baca doa sambilan berjalan tanya tamang ke masjidnya baca aja mandum hana panjang-panjang pi tu mani tanya orangnya doa yang ma'ruf yang ke lagi yang tak pegah puno Allah maftahli abwaba rahmatik wate tamang Allah maftahli abwaba fadlik wate tubi jeut kan hanjeutnya kan mencakupnya hai ge talakai ba Allah gebuka pintu-pintu rahmat kan luah datang
Pintu sayang Allah kebebaskan katanya daripada iblis dan tentera-tenteranya. Tapi lagi lah, ini kan karena mendapat rahmat Allah. Orang yang mendapat rahmat Allah selamat mereka itu daripada bala tentera iblis. Yang salah satu boleh. Maka jinyan ka doa yang umum. Allah maftahli, ya Allah nebuka bagi dun akan pintu-pintu sayangmu. Pintu sayang Allah sangat luas. Ya, nyambang. Maka hiju sabo. Padahal doa pahala. Cuma menjujit tu tak gabung tak baca yang nyo yang kagak berkahnya. Boleh. Taban kalen yang doa yang berkahnya kan bertatamang tu masjid mandang. Doa terbebas daripada syaitan bunuh, bala tentera iblis bunuh. Yang doa untuk ngak beweh daripada niat salat juga aruh. Tapi tamang ni apa? Bacanya nilai yang tadeng, konsentrasi penuh, baca doa yang mutiga ataupun mudua ge lehege, hanya niat kembali, takbir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu